Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Di sesi yang hari ini, di sesi ke-10, saya akan menyampaikan materi yaitu tentang teknologi virtualisasi yang ada di cloud computing atau komputasi awan. Nah, untuk itu silakan bisa bergabung melalui chat, bisa melalui Zoom, kemudian YouTube, atau bisa juga mengikuti melalui live streaming dan offline di kampus cabang masing-masing ya. Nah, jadi pembahasan hari ini yaitu mengenai teknologi virtualisasi, di mana teknologi virtualisasi ini adalah teknologi untuk membuat virtualisasi dari mesin. Sehingga nanti satu mesin itu bisa memiliki lebih dari satu virtualisasi ya. Artinya satu mesin bisa seakan-akan memiliki dua atau lebih mesin yang lain gitu ya. Jadi teknologinya berasal dari satu mesin. Nah, sehingga tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai bagaimana definisi dari teknologi virtualisasi itu, kemudian sejarah virtualisasinya, bagaimana penerapan teknologi virtualisasi, keuntungannya, kemudian kerugiannya, dan cara kerja dari teknologi virtualisasi, serta tipe dari virtualisasi dan jenis teknologi virtualisasi ya. Nah, teknologi virtualisasi ini adalah suatu usaha untuk menghasilkan sebuah bentuk virtual dari sebuah material yang sifatnya fisik, di mana sebuah prosesnya akan mengacu berbasis virtual, baik dari aplikasi virtual atau server virtual ya, atau ruang penyimpanan virtual termasuk koneksinya. Nah, virtualisasi sendiri adalah fenomena dari riset dan pengembangan dari sebuah kondisi di mana sistem ya bisa meniru perilaku dari sistem lainnya ya. Jadi satu sistem bisa meniru perilaku sistem lainnya. Jadi kalau kita punya satu sistem, nanti sistemnya itu bisa direplikasi menjadi sistem virtual ya, atau menjadi mesin virtual. Nah, sehingga teknologi virtualisasi ini adalah salah satu cara untuk menjadikan supaya komputer fisik itu bisa berfungsi seperti dua atau lebih komputer ya, di mana masing-masing komputer yang non fisik atau yang virtual itu dibuat dengan arsitektur dasar yang hampir mirip atau sama dengan komputer fisik yang umumnya atau yang generik gitu ya. Nah, virtualisasi pada tingkatan atau level sistem operasi, jadi virtualisasinya di sistem operasinya ini adalah sebuah gambaran abstraksi ya pada tingkatan sistem operasinya untuk mendukung beberapa bagian dari sistem yang terisolasi ya. Jadi nanti ada beberapa virtual mesin masing-masing terisolasi ya, menjadi virtual mesin sendiri-sendiri dan bisa mendukung lingkungan virtual untuk bisa dioperasikan ya di dalam sistem operasinya. Jadi misalnya kita memiliki dua virtual mesin dari salah satu mesin fisik ya. Nanti di virtual mesin satu diinstal Windows, di virtual mesin yang kedua diinstal Linux. Nah, jadi dari sistem operasinya juga sudah berbeda, kemudian aplikasinya juga nanti akan menyesuaikan ya. Nah, tentang teknologi virtualisasi ini ya, itu pada awal mula tahun antara 960 sampai 970 ya, ada sebuah perusahaan yaitu IBM, International Business Machine Corporation ya, itu mengembangkan sebuah CP-40. Ini adalah versi pertama dari CP atau CMS yang di-launching atau mulai resmi digunakan di tahun 67 ya. Dari tahun 60, 7 tahun kemudian digunakan, kemudian di tahun 70 ya, saat itu dikembangkan mainframe ya. Jadi CP40 ini adalah sebuah komputer gitu ya, yang nantinya komputer ini akan menjadi sebuah mainframe ya, di mana mainframe pada waktu itu dirancang dan dibuat untuk menjadi sebuah partisi virtual dari mesin yang sesungguhnya. Jadi nanti harddisknya dipartisi, kemudian prosesornya dipartisi, sehingga akan menjadi virtual mesin yang berjalan di mesin yang sesungguhnya. Nah, sehingga bisa menjalankan aplikasi juga secara multitasking.
Kemudian di tahun 80 sampai 90-an, tepatnya di tahun 85, ya, ada perusahaan namanya Lotus Computing melakukan kesepakatan ya atau MOU atau kerjasama dengan pihak AT&T, yaitu American Telephone and Telegraph, yang mengeluarkan tipe prosesor Intel 80286, yaitu sebuah komputer yang pertama kali dikhususkan untuk VM ya saat itu. Kemudian di tahun 90-an ya terjadi satu perubahan di mana para pengguna atau user komputer khususnya di kalangan enterprise cenderung lebih memilih menggunakan komputer secara terdistribusi ya, atau bisa juga secara standar. Nah, kemudian di tahun 2008 Microsoft ya membuat sebuah produk virtualisasi juga yang namanya adalah Hyper-V ya, dengan kodenya yaitu Viridian. Nah, kemudian setelah itu VMware di tahun yang sama ya itu sebagai kompetitornya Microsoft ya, akhirnya juga meluncurkan VMware Workstation versi 6.5 versi beta. Ya, jadi ini teknologi virtual mesin gitu ya. Jadi sejarahnya itu dimulai dari IBM tadi ya. Kemudian tahun 2009 sampai dengan sekarang gitu ya sudah jamak ya virtual mesin itu digunakan ya, jadi sudah cukup banyak implementator yang mengimplementasikan virtual mesin. Nah, kemudian ada juga virtualisasi jaringan ya, jadi tidak hanya mesin saja yang divirtualisasi tapi juga jaringan yang divirtualisasi ya. Jadi metode virtualisasi untuk jaringan ini menggabungkan sumber daya yang ada di dalam suatu jaringan ya. Caranya adalah membagi bandwidth menjadi beberapa saluran gitu. Nah, setiap saluran itu sifatnya independen satu sama lain ya. Jadi kalau bandwidthnya 20 mega, ada 10 mungkin dibagi 1 mega ya. Nah, maka dengan cara ini saluran itu bisa ditetapkan ke perangkat tertentu secara real time ya. Jadi artinya dengan bandwidth yang sudah ditetapkan tadi digunakan oleh virtual mesin tertentu. Nah, contohnya misalnya di sini ya, ini ada sebuah virtual network yaitu jaringan virtual. Kemudian di sini ada subnet ya, ini subnetwork ya, jaringan subnetnya. Kemudian ini ada jaringan privatnya ya, terus kemudian terhubung dengan database misalnya ya di jaringan publik ya. Jadi antara A dan B ini adalah jaringan private dan jaringan publik yang bisa terhubung database-nya dari virtual network yang ada di sini. Ya, jadi jaringan virtual pun ada gitu ya, teknologi jaringannya yang secara virtual juga ada. Nah, kemudian di dalam virtualisasi ini juga ada storage virtualization, yaitu virtualisasi yang mengumpulkan penyimpanan fisik ya dari beberapa perangkat penyimpanan jaringan. Satu perangkat jaringan itu bisa dikonfigurasi, bisa dikendalikan dari konsol utama ya, dari server utama. Nah, sehingga jenis virtualisasi ini umum dan banyak digunakan di jaringan yang menggunakan penyimpanan SAN ya. Nah, di sini ya kita bisa lihat di sini ada dua jaringan ya, ini terhubung ya menggunakan switch ya, namanya SAN switch. Nah, ini storage-nya ya, media penyimpanannya namanya adalah storage array SAN ya. Nah, kemudian terhubung dengan SAN switch, aliran datanya akan mengalir ke server-server ini. Jadi ada 4 server yang memanfaatkan storage array ini ya menggunakan switch ya, karena di sini ada 4 server yang harus terhubung ya, berarti switchnya ada 4. Nah, ini juga sama ya. Kemudian dari satu server ini ya, satu logic server ini dihubungkan juga dengan server yang lain ya. Jadi ini ada satu cluster, ini cluster yang kedua. Jadi cluster server ini dihubungkan dengan cluster yang lain dengan storage SAN yang berbeda. Nah, tujuan dari virtualisasi ini yaitu untuk menyederhanakan resource servernya dan bisa membuat lebih mudah dipahami. Selain itu juga meningkatkan berbagai jaringan dan bisa memperluas kapasitasnya. Nah, jadi di sini kalau ada server ya, di sini satu servernya ini itu terdiri dari virtual mesin. Nah, nanti server ini mendapatkan bandwidth ya dari jaringan, nanti akan dibagi ke virtual mesin ini. Ya, jadi kalau ini mendapatkan 10 ya, nanti di sini akan dibagi, diaplikasikan ya, berapa virtual mesin 1, berapa virtual mesin 2, berapa mega dan seterusnya ya. Semua nanti akan dibagi dari satu server atau mesin fisik. Jadi ini mesin asli ya, mesin fisik. Nah, sementara untuk yang
di atasnya ini adalah virtual mesin ya. Nah, selain dari virtual mesin ada jaringan storage ya. Ini ada virtualisasi data. Ya. Jadi proses bagaimana membuat abstraksi gitu ya, rincian dari teknologi data tradisional dan manajemen data. Jadi datanya yang tadinya secara fisik ada dan bisa diakses secara fisik, kemudian bagaimana membuat data itu bisa virtual. Artinya data itu bisa digunakan untuk mesin virtual yang lain. Nah, sehingga ini akan dirancang untuk memungkinkan akses yang lebih luas ya, untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Juga berguna untuk memanipulasi dan mengubah data yang secara teknis itu sangat sulit atau sangat kompleks ya. Nah, di sini ada data virtualization, ini gambarnya ya, ini data virtualization. Kemudian di sini nanti ada beberapa layanan ya, ada layanan untuk enterprise application ya. Jadi ini perusahaan punya aplikasi gitu, mengakses data. Ya, kemudian analytic application, ini aplikasi untuk analisis ya, misalnya machine learning, data mining ya, mengakses data yang virtual ini. Kemudian ada aplikasi web atau aplikasi mobil yang mengakses data ini ya. Nah, kemudian ada database server atau data warehouse ya, yang menggunakan data virtualization. Kemudian ada cloud ya, ada software as a service, ada application as a service menggunakan data ini juga ya. Kemudian bisa berupa file flat ya, file apa adanya gitu ya, atau bisa berupa big data atau database-nya pakai NoSQL, ini kalau di big data. Dan web 2.0 ya, ini yang menggunakan data virtualisasi. Jadi ini data virtualisasi ini artinya mengkombinasi data ya. Jadi data-data yang tersimpan di sini dikombinasikan untuk bisa diakses bersama. Ya. Nah, ini terhubung, yang di atas ini adalah yang menggunakan atau konsumnya ya, yang melakukan konsumsi dari data tersebut. Nah, kemudian ada desktop virtualization, yaitu virtualisasi dari stasiun kerja. Ya, ini secara desktop kalau kita pakai komputer kita sendiri ya, atau komputer digunakan oleh SDM atau karyawan di satu perusahaan. Nah, sehingga bisa digunakan untuk memberikan akses pada pengguna atau user pada sebuah desktop walaupun secara remote gitu ya. Nah, di sini misalnya ada virtual desktop cloud, kemudian diakses oleh tim klien ya. Kalau tim klien di sini isinya hanya monitor saja atau layar LCD, kemudian nanti ada di sini ada port-port yang terhubung ke virtual desktop ini untuk bisa digunakan. Nah, kalau ini cloud computingnya bisa diakses lewat tablet atau smartphone, ya otomatis bisa terhubung. Lewat laptop juga gitu ya, bisa terhubung. Nah, ini disebut dengan desktop virtualization. Lalu ada application virtualization. Application virtualization ini adalah lapisan abstraksi ya, untuk aplikasi dari sistem operasi ya. Jadi aplikasinya itu divirtualisasi dari sistem operasi yang ada ya, jadi diinstal aplikasinya pada virtual mesin gitu ya. Nah, kemudian dia juga berjalan dalam bentuk paket ya. Ya, misalnya di sini ada virtual mesin yang beda-beda ya. Ini virtual mesinnya untuk Linux, Ubuntu. Kemudian ini virtual mesin untuk Windows ya. Ini virtual mesin untuk menjalankan Facebook ya. Nah, ini dikelola ya, dari server ini dikelola, kemudian desktop environment-nya dia mengakses ya. Untuk Linux ini dari server ini ya, yang mengelola ini administratornya. Nah, maka user-usernya dari sini ini bisa menggunakan Linux, bisa menggunakan Windows, bisa menggunakan layanan media sosial ya, misalnya Facebook gitu ya. Nah, ini dari sini. Nah, sehingga user-user ini disebut dengan virtualized ya. Jadi lingkungan desktop yang secara virtual itu menggunakan aplikasi ini yang sebenarnya itu ada di server ini ya. Gitu, tapi digunakan di komputer-komputer ini. Nah, keuntungannya apa dari teknologi virtualisasi itu? Menurunkan biaya investasi dari perangkat keras. Ya, kemudian investasi perangkat kerasnya dinilai rendah karena virtualisasi itu hanya menggunakan kapasitas yang ada aja. Ya, tidak ada peralatan tambahan. Jadi kalau RAM-nya sekian, prosesornya sekian, ya menggunakan yang ada saja. Cuman kalau performanya kurang bagus ya nanti virtual mesinnya juga akan kurang bagus performanya ya. Kemudian ada pencadangan dan pemulihan data ya, bisa di backup data-datanya. Kemudian sebuah servernya berjalan dalam mesin virtual, bisa disimpan dalam satu image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jadi bisa disimpan dalam satu file ya. Image bukan image gambar, tapi ini menyimpan data virtual mesinnya. Ya, satu image ya, disebut dengan satu file.
Kemudian mudah juga untuk dikembangkan ya, jadi bisa ditambahkan, dikombinasikan ya, bisa diinstalasi ya berbagai aplikasi atau diuji cobakan dengan sistem operasi yang lain ya. Kemudian servernya juga bisa di cloning sesuai kebutuhan dari suatu hari bisa digunakan berjalan di mesin yang lain dengan mengubah beberapa konfigurasi. Jadi mesin lain nanti konfigurasinya dirubah lagi, butuh memorinya lebih besar, nanti memorinya dari 4 GB misalnya jadi 8 GB ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya. Terus kemudian mengurangi panas ya, karena memang mesin fisiknya cuma satu, virtual mesinnya tadi ada 6. Ya, jadi kalau 6-6-nya itu aktif seakan-akan itu mesin fisik ya, itu akan panas ya. Nah, secara otomatis juga mengurangi panas di ruang server atau di pusat data. Jadi kalau satu server ada 6 virtual mesin, ada 4 server di situ, berarti 6 kali 4 seakan-akan itu ada 24 server. Ya, jadi mengurangi jumlah, mengurangi panas yang ada di ruang server. Kemudian mengurangi biaya ruang juga, ya nggak perlu ruang yang banyak ya. Kalau 24 sama tadi dibanding cuman ada 4 ya, 4 fisik ya, 4 server fisik sama 6 virtual ya. Kalau 24 virtual semua otomatis biaya ruangnya akan besar. Nah, semakin kecil jumlah server, semakin kecil ruangan penyimpanan ya. Jika filenya ditempatkan di server colocation di pusat data, maka dampaknya akan mengurangi biaya sewanya. Kemudian mudah juga dirawat dan ditangani ya. Jadi perawatannya lebih mudah karena server fisiknya cuma 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Nah, kemudian kalau dari sisi jumlah servernya gitu ya, kalau sedikit maka otomatis akan mengurangi waktu dan biaya pengolahan. Ya, ada standarisasi dari perangkat kerasnya, di mana virtualisasi itu mengemulasi, ya membuat seakan-akan sama dengan fisiknya. Kemudian merangkum perangkat keras yang fisik tadi, sehingga prosesnya akan mengidentifikasi dan mentransmisikan spesifikasi dari perangkat keras tertentu, tidak akan jadi masalah. Sistem juga tidak perlu lagi mendeteksi ulang perangkat kerasnya karena sudah terpasang sistem fisiknya di komputer itu. Kemudian mudah diganti gitu ya. Ini benefit berikutnya. Suatu saat akan lebih mudah jika ada penggantian dan upgrade spek server. Jadi nggak perlu ganti virtual mesinnya, cukup diganti mesin fisiknya. Ya, jadi misalnya memorinya ditingkatkan ya dari 64 GB menjadi 128. Nah, sehingga file fisik RAM fisiknya aja yang diganti, virtual mesinnya nanti akan mengikuti ya. Alokasinya berapa gitu ya. Nah, kemudian kerugiannya kalau terjadi masalah di server pusat. Nah, ini yang fisiknya ini ya. Jadi kalau server fisik ini dia sebagai host sekaligus sebagai guestnya berada di dalamnya, berarti ada virtual mesin di situ. Nah, nanti virtualisasinya pasti akan membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi ya untuk mengoperasikan server pusat serta server virtual. Ya, jadi di situ kerugiannya. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerja dari teknologi virtualisasi itu dalam menjalankan fungsinya ini akan menggunakan lapisan software yang dikenal dengan hypervisor. Ini kalau di Microsoft ya, di Windows. Nah, perangkat lunak ini akan bertugas membagi resource ya, hypervisor ini membagi resource fisik, memori, prosesor ya ke resource virtual. Ya, dengan dipisahkan, dipartisi gitu ya. Nah, setelah lingkungan virtualnya atau virtual environment-nya bisa berjalan, maka programnya langsung mengirim instruksi terkait dengan kebutuhan dari resource tambahan di dalam lingkungan fisiknya. Jadi kalau sudah berjalan terasa lambat ya, nanti di lingkungan fisiknya akan di-upgrade gitu ya, supaya nanti virtual mesinnya juga menjadi lebih cepat. Nah, dari sini hypervisor ini akan memberi respon dan menyampaikan pesan pada sistem fisik sekaligus melakukan penyimpanan terhadap perubahannya itu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi di virtual mesinnya. Kalau terasa lambat berarti fisiknya ya, mesin fisiknya yang harus di-upgrade. Nah, virtual mesin ini ada 3, ada sistem operasi itu sebagai wadah virtualisasinya. Kemudian ada emulasi perangkat keras ya. Ini perangkat kerasnya diemulasikan ya, ada prosesor baru seakan-akan ada memori baru gitu ya, ada motherboard baru gitu ya. Lalu yang ketiga adalah yang para virtualisasi ya. Ini adalah lapisan tipis dari perangkat lunak yang mengkoordinasikan akses ke beberapa sistem operasi di perangkat keras ya. Kalau sistem operasi sifatnya independen ya. Jadi masing-masing sistem operasi berjalan di virtual mesin tersebut ya. Jadi sebagai wadahnya ya.
Nah, jenis dari teknologi virtualisasi yang pertama adalah hypervisor tipe 1 yang disebut dengan native atau bare metal ya. Hypervisor tipe 1 ini punya akses langsung ke perangkat keras yang ada ya, perangkat keras fisik. Kemudian akses ke perangkat keras ini tentu biasanya melalui kernel ya, kernel dari sistem operasinya. Jadi setiap sistem operasi itu punya kernel. Kernel itu software yang berjalan di belakang layar dan selalu berjalan ya, di background proses, dan dia selalu berjalan supaya komputernya bisa digunakan. Nah, hypervisor ini bekerja untuk berjalan sebelum nanti operating systemnya berjalan, ya, sehingga nanti semua operating systemnya bisa berjalan. Setelah itu baru akan dibentuk virtual machine. Nah, ini contohnya ya, di sini ada hardware, nanti ada hypervisor ini. Nah, hypervisor ini yang akan membentuk virtual machine. Masing-masing punya OS yang berbeda. Ini satu fisik hardware menjadi 3 fisik komputer virtual, ya, melalui hypervisor. Nah, ini ada beberapa teknologinya, ada VMware SH, ada Microsoft Hyper-V, ada Citrix Server, ada Apple Bootcamp dan seterusnya. Ini teknologi untuk membuat virtual mesin. Kemudian ada hypervisor yang tipe 2 atau hosted, di mana hypervisor ini akan berjalan sebagai aplikasi di atas sistem operasi utama yang sudah ada ya. Dengan kata lain, hypervisor ini seperti aplikasi lain yang diinstal di sistem operasi ya. Jadi OS-nya itu seakan-akan jadi aplikasi di OS yang lain di mesin fisiknya. Nah, ini contohnya menggunakan VMware Player, Oracle VirtualBox, dan Parallel Desktop Mac. Ini yang biasa kita pakai ya, yang hypervisor versi 2. Ini ada hardware, kemudian dia jalankan OS-nya, misalnya Windows, kemudian kita install VMware. Nah, nanti VMware ini sebagai hypervisor dia akan membuat virtual machine yang ada di VMware tadi. Tergantung mau berapa virtual machine yang dibuat gitu ya. Nah, jadi itu teknologi virtualisasi yang bisa kita implementasikan ya, kalau kita misalnya ingin mendapatkan sistem operasi yang berbeda, ingin menggunakan aplikasi yang berbeda, tapi mesinnya cuma satu. Nah, dengan demikian dari mesin yang fisik tadi kita buat virtualisasi ya, mesin-mesin VM atau virtual mesin yang OS-nya bisa berbeda-beda, nanti aplikasinya juga bisa berbeda-beda yang kita install di situ. Nah, maka akan menjadi lebih lebih efisien, lebih simple ya. Nah, tadi kelebihan salah satunya ya, ini kalau punya fisiknya itu cukup banyak ya, butuh ruang. Kemudian ruangannya panas, berarti butuh pendingin yang lebih besar gitu ya. Nah, tapi kalau menggunakan teknologi virtual machine ini ya, maka nggak perlu ruangan yang besar ya, cukup dengan beberapa server fisik ya, mungkin 2 atau 3 server fisik, tapi membuat virtual mesinnya di masing-masing fisik tuh bisa 4, bisa 5, bisa 6 ya. Jadi seakan-akan punya banyak sekali server yang sebenarnya itu adalah virtual mesin ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang akan didiskusikan. Silakan jika ada pertanyaan boleh dituliskan di live chat ya. Oke, baik ya. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Mas Zainuddin, Mbak Nias, Mbak Namilatul Nafiah, Mas Jaya, Mbak Jaya ya.
Gimana? Apakah ada yang akan ditanyakan? Silakan. Oke, ya. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Oke, baik. Jika tidak ada yang akan ditanyakan, saya akan akhiri pertemuan di sesi ini ya. Semoga bermanfaat. Berjumpa lagi nanti di sesi berikutnya. Selamat berjumpa. Terus dalam kondisi sehat ya, walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.